Selamat malam. Sebelum kita akan mulai ibadah persekutuan doa, saudara-saudara, walaupun ibadah online, tapi kita percaya bahwa tidak mengurangi iman kita, bahwa Allah turut campur tangan. Sebelum kita mulai ibadah persekutuan malam ini, mari kita berdoa, buka suara bersama-sama. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur limpah terima kasih, hanya oleh karena kasih dan hanya oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, pimpin persekutuan doa pada malam hari ini, dari awal sampai akhir. Bapa, mari sucikan dan kuduskan kami untuk layak mengikuti persekutuan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat malam. Mari kita memuji Tuhan. PPR depan, puji Tuhan tak janji. Tuhan tak janji. Nomor 134. Puji Tuhan, Tuhan tak janji langit cerah, Tuhan tak janji langit biru. Sungguh lagu ini menguatkan saudara-saudara yang walaupun kita tidak bertatap muka dengan muka, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Dia selalu memberikan kita semangat di dalam melayani Tuhan. Mari sebelum kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa, mari kita pujikan PPR depan nomor 26. Rajakanlah Yesus. Dengarlah
Tuhan, lagu ini sungguh, Tuhan itu sungguh mengingatkan kita saudara-saudara, agar kita mengingat pengorbanannya. Sungguh kita tidak dapat membayar akan pengorbanannya, sehingga kita memberikan apa yang kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam pokok-pokok doa. Mari pertama-tama kita buka suara berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, baik melalui online. Tuhan tolong, mari kita serahkan Pendeta Emil Suot dan juga keluarga, dan juga Pendeta Edi dan keluarga, dan juga Pendeta Satrio sekeluarga, dan juga Lause Anton, Lause Jessica. Mari kita buka suara berdoa untuk iman mereka, supaya mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, dan itu semua karena Tuhan. Mari kita buka suara berdoa untuk hal ini. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Bapak Emil sekeluarga. Tuhan tolong pergumulan mereka, kesehatan, dan juga apapun yang menjadi beban mereka, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Begitu juga keluarga Bapak Edi, mari Tuhan memberkati keluarganya, agar mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan campur tangan, apapun yang menjadi pergumulan keluarga mereka, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan juga kita berdoa untuk Bapak Satrio sekeluarga, Tuhan tolong mereka semua, Bapak tahu pergumulan mereka dan juga keluarga, anak dan cucu-cucu. Tuhan memberkati, Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, kami lebih sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan. Dan juga Lausa Anton, Tuhan tolong pelayanannya, agar supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan memberikan dia semangat dan juga kesehatan. Dan juga Lausa Jessica, Tuhan mari Tuhan tolong juga saat ini dia mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Tuhan kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan berikan kesembuhan untuk mamanya Jessica. Tuhan terima kasih, kami mau serahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya nyata di dalam hidup melayani di gereja ini. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita juga tak lupa berdoa menyerahkan untuk jemaat GKT Citra Raya dan juga para majelis gereja yang melayani di tempat ini. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, mari Tuhan tolong untuk para majelis gereja. Tuhan memberkati pelayanan mereka, keluarga mereka, dan juga pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan tolong agar Tuhan campur tangan, supaya mereka saat-saat ini dalam ketakutan, dalam kegentaran, di dalam melayani Tuhan, tetapi di dalam Tuhan pasti ada kekuatan, ada perlindungan, dan juga terlebih ada pengharapan. Bapa, kami juga mau serahkan untuk jemaat GKT Citra Raya, mungkin saat ini di dalam pergumulan yang belum mendapat pekerjaan, dan juga yang sulit mencari pekerjaan, dan yang bekerja sangat sulit. Tetapi saya yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik, agar supaya Tuhan yang dimuliakan, dan mereka semua jemaat GKT dan juga para majelis sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena dunia boleh berubah, tetapi di dalam Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih, kami mau serahkan doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari juga
kita tak lupa berdoa khususnya untuk bangsa kita yang saat ini kita tahu semua di masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan, khususnya kita berdoa bersama-sama untuk pemerintahan Joko Widodo dan juga wakil dan juga terlebih aparat keamanan supaya mereka sungguh-sungguh jujur, adil dan bijaksana di dalam melayani, di dalam memimpin rakyat Indonesia, supaya sungguh-sungguh Tuhan campur tangan dan Tuhan menolong untuk para medis dan juga dokter yang sungguh berjuang untuk COVID-19 ini. Tuhan urapi mereka agar mereka diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan juga penghiburan, karena mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan untuk kesembuhan positif corona ini. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa menyerahkan untuk bangsa ini. Sungguh kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita juga tak lupa memuji Tuhan. Sebelum kita akan masuk di dalam firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. PPR 31, firman memberi hidup. Firman Tuhan, menyaksikan Kristus, firman menjadi manusia, dosaku terhapus, firman memberi hidup, percayalah dan turut, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup, firman Allah penuh kuasa, tentu digenapkannya, lebih indah dari emas, lebih dari madu, firman memberi hidup, percayalah dan turut, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Tiap hari baca Alkitab dan selalu ku taat, dipimpin kebenaran, lebih kenal Tuhan, firman memberi hidup, percayalah dan turut, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Saatnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan doa malam. Kita memang masih belum bisa bertatap muka, tapi biarlah dengan persekutuan doa online ini kita tetap boleh berkumpul bersama, kita boleh berdoa bersama, kita juga boleh belajar firman Tuhan bersama. Karena kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita.
baik saya di tempat saya sendiri, dan Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu juga. Tuhan hadir, Tuhan juga melihat akan penyembahan kita kepada Dia. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, sekali lagi kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan tak beri kesempatan kepada kami untuk boleh bersekutu bersama-sama secara online di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap boleh membutuhkan akan pertolongan Tuhan, membutuhkan pemeliharaan Tuhan, dan juga perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami terus boleh melihat akan kuasa dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa di tengah-tengah hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa, sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasihan Tuhan, hari-hari ini banyak orang masih mempertanyakan sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Orang berpikir nanti kalau sudah ditemukan vaksinnya atau sudah diberikan semua vaksinnya kepada seluruh masyarakat, itu mungkin akan selesai pandemi ini. Kita tidak pernah tahu ya. Banyak orang merasa terganggu, banyak orang juga merasa tidak nyaman dengan keadaan-keadaan ini. Ya, inilah keadaan yang disebut new normal ya. Termasuk ibadah kita juga adalah ibadah yang new normal, ibadah yang tidak bisa bertatap muka, tapi kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Nah, pada malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat sebuah komik. Nah, ini komik Alkitab ya, bukan komik-komik sembarangan yang dulu pernah kita lihat pada masa kecilnya. Komik Alkitab ini menceritakan seorang tokoh yaitu Yusuf. Nah, pasti banyak yang dari kita yang sudah tahu ya cerita tentang Yusuf, tapi mungkin juga banyak orang hanya tahu kisahnya aja. Oh, ceritanya bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia bertumbuh, apa yang terjadi dengan dirinya ya. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, sambil kita belajar dari kehidupan Yusuf, kita juga akan melihat bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan umatnya ya. Nah, Yusuf ini lahir di sebuah keluarga besar. Dia punya 11 saudara laki-laki. Dia nomor 11 dan ada adiknya yang nomor 12. Ini adik kandung. Yang 10 kakak-kakaknya itu adalah kakak-kakak tiri karena lahir dari ibu yang berbeda. Nah, dia ini menjadi anak kesayangan dari ayahnya, yaitu Yakub ya. Dan ayahnya seringkali memberikan kepada dia hal-hal yang istimewa, termasuk sebuah baju, jubah yang sangat indah. Katakan di dalam Kejadian pasal 37 itu ya, bahwa Yusuf mendapatkan jubah yang begitu indah sekali sehingga membuat saudara-saudaranya, kakak-kakaknya khususnya menjadi iri hati, kemudian menjadi jengkel, jadi marah dan membenci dia. Nah, ini suatu pelajaran juga. Kalaupun kita memiliki anak-anak lebih dari satu, jangan kita mengistimewakan, menganak-emaskan yang satu, apakah itu yang sulung atau yang nomor 2 atau yang bungsu atau siapapun juga ya. Karena itu akan membuat yang lainnya menjadi cemburu, yang lainnya merasa wah kok aku nggak dikasihi ya, kok dia dikasihi lebih daripada yang lain, maka yang lain juga akan merasa tidak senang ya. Kita akan membuat anak-anak kita menjadi permusuhan satu dengan yang lain. Tapi biarlah kita belajar menjadi orang tua yang adil,
orang tua bisa memberikan kasih pada anak secara adil, secara rata, ya. Jadi tidak mengistimewakan satu dan menyia-nyiakan yang lain, ya. Nah, kalau kita lihat Yusuf juga lahir, sebetulnya dia juga di dalam keadaan yang kurang beruntung. Karena apa? Waktu mamanya melahirkan adiknya, itu mamanya meninggal. Jadi dia tidak punya mama atau ibu kandung. Jadi dia dibesarkan oleh ayahnya dan ibu tirinya, ya. Ayahnya punya beberapa istri, sehingga ibu-ibu inilah yang mengasuh dia juga, ya. Nah, dia bertumbuh terus di dalam keluarga ini, dan suatu saat dia bermimpi. Waktu dia menceritakan mimpi ini, nah ini juga membuat saudara-saudaranya jadi lebih jengkel lagi pada dia. Karena apa? Karena mimpinya dia katakan seperti ini: waktu kita di ladang, kita sedang panen, ya, dan kita kumpulkan berkas-berkas gandum yang ada. Nah, berkas yang aku ikat ini tiba-tiba berdiri, dan berkas-berkas kalian ini tiba-tiba datang dan menunduk kepada berkas yang aku ambil ini. Wah, kakaknya jadi marah. Apa kamu mau jadi raja atas kami? Apa kami harus menyembah kamu? Ya. Biasanya kan yang muda menghormati orang tua, ya kan? Tapi sekarang kok sepertinya orang tua ini harus menghormati dia sebagai anak yang dikatakan yang paling kecil. Nah, itu kakaknya lebih jengkel lagi, lebih benci dia lagi. Tidak berhenti sampai di sana. Sekali lagi Yusuf menceritakan mimpinya lagi. Dia bilang, suatu saat dia bermimpi dan berkata, saya melihat ada bintang, matahari, bulan, ya. Dan juga bintang-bintang itu, bintang semua menyembah padaku. Wah, ini saudaranya lebih marah lagi, ya. Ini jadi bukan saja saudara-saudaranya yang menyembah dia, tapi ayahnya, ibunya, semua disuruh menyembah dia. Bahkan sampai dia waktu dia menceritakan pada ayahnya juga menegur dia, apa sih kamu ini, apa yang kamu ucapkan? Tapi ayahnya menyimpan itu di dalam hatinya, ya. Nah, itulah. Jadi hari ke hari Yusuf hidup di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah saudara-saudaranya yang juga seringkali membenci dia dan juga berperilaku kasar pada dia, ya. Ya, kalau dengan dia dekat orang tuanya, kakak-kakaknya gak berani. Suatu saat papanya rindu melihat kakak-kakaknya, karena kakaknya itu menggembalakan domba, dan menggembalakan pada waktu itu tidak berangkat pagi terus sore pulang seperti kita sekarang bekerja, gitu ya. Tapi mereka pergi dan mungkin bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tidak ada kabar beritanya. Karena waktu itu belum ada komunikasi, alat komunikasi yang canggih seperti sekarang, bisa telepon, bisa WA, bisa macam-macam gitu ya. Tapi waktu itu nggak ada, dan ayahnya nggak tahu apa yang terjadi dengan kakak-kakaknya. Akhirnya Yakub menyuruh kepada Yusuf, ayo kamu antar makanan ini kepada kakak-kakakmu. Kakakmu kehabisan bekal bisa saja, sudah lama ini kok nggak pulang-pulang, ya nggak ada beritanya. Akhirnya Yusuf mencari dari berbagai tempat, dan akhirnya ketemukan, ya. Satu tempat udah ada, sudah berangkat, satu ke tempat yang lain. Akhirnya ketemukan di satu tempat, tapi sebelum dia datang dari jauh, kakak-kakaknya sudah berunding, ya. Aduh, ini si pemimpi, ya. Pemimpi yang mengatakan kami harus menyembah dia, dan papa mama kita juga harus menyembah dia. Wah, ini sangat sombong orang ini, ya. Bagi dia seperti itu. Sudah, kita bunuh saja supaya mimpinya itu tidak jadi kenyataan. Kemudian itu Yusuf sudah sampai di tempat kakaknya, wah langsung ditangkap dan sudah mau dibunuh. Tapi kakak tertuanya si Ruben itu mengatakan jangan dibunuh. Apa untungnya kalau kita membunuh saudara kita sendiri? Nah,
ini ada sumur kosong ya, masukkan aja di sana sudah. Maksudnya Ruben itu nanti kalau sudah ya saudara-saudara yang lain pergi, dia mau tolong Yusuf sebenarnya ya. Dan Yusuf dimasukkan di dalam sumur yang kosong, nggak ada airnya ya. Kemudian waktu mereka masih makan makanan yang dibawa oleh Yusuf, tiba-tiba lewatlah pedagang-pedagang yang dari keturunan Ismail. Nah, mereka biasanya membawa barang-barang dagangan ke kota-kota besar seperti ke Mesir ya. Dan bukan saja barang yang mereka perdagangkan, waktu itu juga ada perdagangan orang, yaitu perdagangan budak. Sehingga kakak-kakak Yusuf itu berpikir, wah, daripada kita bunuh adik kita, udah adik kita dijual aja, nanti biar jadi budak ya. Jadi dia tidak bisa menyuruh kita untuk menyembah dia. Dan lagi kalau kita jual dia, wah, kita dapat duit, kita dapat manfaat juga. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang-orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, dijual di pasar, bukan pasar barang, bukan pasar sayur, tapi pasar budak ya. Ada banyak orang-orang yang memang diperjualbelikan di sana pada waktu itu. Dan karena dia adalah seorang yang muda, kuat ya, mungkin badannya juga sehat, jadi banyak orang suka. Akhirnya dibeli oleh seorang pegawai istana, kepala pengawal raja atau kepala pengawal Firaun yang bernama Potifar. Akhirnya dia dibeli dan dibawa ke rumah Potifar untuk bekerja di sana. Nah, kita lihat di Alkitab ceritakan Yusuf menjadi kepercayaan Potifar. Kenapa? Ya, dikatakan memang di sana bahwa Yusuf diberkati oleh Tuhan, apa saja yang dikerjakan itu berhasil, dan Potifar sangat senang. Ya, memang di satu pihak Tuhan memberkati Yusuf, tapi di pihak lain kita harus tahu Yusuf juga mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Ya, tidak mungkin kalau dia malas-malesan kemudian Tuhan memberkati, juga nggak bakalan. Dan hal yang kedua yang kita bisa lihat, kenapa dia bisa begitu rajin, kenapa dia bisa begitu semangat untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, dia sudah melupakan kepahitan-kepahitan yang dialami dengan perbuatan kakak-kakaknya itu. Pasti itu tidak bisa melekat di dalam dirinya, bisa menjadi hal yang sangat mencengkeram. Kalau orang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, dia tidak akan bisa bekerja dengan baik. Nah, Yusuf sudah lupakan itu semua. Dia di tengah-tengah tugasnya dia lakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya pekerjaannya berhasil karena diberkati juga oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan, akhirnya dia menjadi orang kepercayaan Potifar dan bisa mengatur semua hal yang berkenaan dengan rumah Potifar itu dengan baik. Ya. Tapi ada muncul masalah lagi. Ya. Keadaan dia sudah mengerjakan baik, ya, dengan jujur, dengan rajin, tapi ada masalah yang berbeda. Rupanya istri Potifar ini senang dengan Yusuf. Senang bukan berarti seperti Potifar senang Yusuf mengerjakan semua dengan baik, tapi rupanya punya nafsu yang lain, nafsu duniawi. Dia ingin melakukan hal-hal yang berdosa dengan Yusuf. Nah, berkali-kali Yusuf digoda oleh istri Potifar ini, tapi Yusuf tidak mau mengikutinya. Ya. Sampai suatu saat akhirnya istri Potifar ini memfitnah Yusuf. Dia katakan bahwa Yusuf telah ingin mencelakakan dia. Yusuf mau memperkosa dia. Dia laporkan kepada Potifar. Dia teriak-teriak di sana supaya semua orang pada melihat. Padahal Yusuf tidak melakukan apa-apa. Yusuf justru ketika istri Potifar ini mengajak dia melakukan perzinahan, Yusuf lari dari istri Potifar ini. Tapi ketika istri Potifar menceritakan itu kepada Potifar, dan Potifar
Potifar tanpa bertanya lagi, tanpa menyelidiki lagi dengan baik, dia percaya pada istrinya dan langsung dia tangkap Yusuf dan dimasukkan di dalam penjara, ya, penjara yang sangat yang sangat sulit kehidupan Yusuf di sana. Nah, memang keadaan ini seringkali menjadi dilema buat kita. Ketika kita melakukan kebaikan, bisa saja orang berbuat jahat pada kita. Waktu kita melakukan dosa, mungkin sepertinya ada berkat yang kita bisa dapatkan. Kalau seperti Yusuf, kalau dia mau mengikuti keinginan dari istri Potifar, dia akan lebih baik dan keadaannya dia akan jauh lebih nyaman. Tetapi di sini ketika kita melakukan suatu kebenaran, suatu kebaikan, belum tentu hasilnya seperti yang kita bayangkan, ya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kebenaran dan kebaikan yang harus dilakukan bagi anak-anak Tuhan itu tetap akan membuahkan hasil yang terbaik dari Tuhan itu. Contohnya Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang terbaik, dia tetap hanya dituduh berkhianat dan juga menghujat Allah, ya, dan dia hanya disalib. Nah, kembali pada Yusuf. Yusuf akhirnya masuk dalam penjara. Sekali lagi kita bisa lihat dia menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Kenapa? Karena dia Alkitab mengatakan Tuhan memberkati segala yang dilakukannya. Ya, sekali lagi dari pihak Tuhan. Tapi dari pihak Yusuf bagaimana? Yusuf juga mengalami perlakuan yang tidak adil dari istri Potifar, dari Potifar juga. Padahal dia tidak melakukan kesalahan, justru dia menjaga kekudusan, justru dia melakukan hal-hal yang benar. Tapi dia mengalami itu semua. Banyak orang ketika mengalami hal-hal seperti itu, hatinya dipenuhi dengan apa? Dengan kepahitan, dengan kebencian, dengan kemarahan. Nah, itu membuat apa? Dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan benar dan baik, dengan maksimal. Tapi Yusuf bisa. Karena apa? Dia sudah lupakan itu semua. Dia pikir, ya pokoknya saya mendapatkan tugas ini, aku lakukan dengan baik. Akhirnya dia menjadi orang percayaan dari kepala penjara ini. Ingat cerita, suatu saat ada 2 pegawai istana yang juga dimasukkan dalam penjara. Rupanya mereka juga melakukan kesalahan, ya. Yang pertama itu kepala juru minuman raja, yang kedua adalah kepala juru roti, ya. Jadi mereka masuk di dalam penjara. Suatu malam kedua orang ini bermimpi. Tapi mereka nggak ngerti apa arti mimpi. Sehingga waktu pagi mereka itu sangat susah, mereka bingung. Dan Yusuf mengetahui mereka dan bertanya, kenapa kalian ini kok bersedih hati? Apa yang terjadi? Kemudian si kepala juru minuman raja ini menceritakan, ya tadi malam itu kami mimpi, ya. Saya mimpi bahwa ada 3 carang anggur di mana sudah mulai muncul tunasnya, dan di dalam 3 tunas itu juga ada banyak sekali anggur-anggur yang begitu subur. Dan di tanganku ada piala dari Firaun. Dan aku akhirnya memetik anggur-anggur, memerasnya, dan aku mempersembahkannya kepada Firaun, dan Firaun minum dari pialanya. Dan Yusuf memberitahukan, ya 3 carang itu artinya 3 hari. 3 hari lagi kamu akan keluar dari penjara ini, dan kau akan ditinggikan kembali. Artinya apa? Kau akan dikembalikan kepada posisimu sebagai kepala juru minuman. Kau akan melayani raja atau Firaun itu kembali. Tapi ingat ya, kalau kau sudah bebas, kau sudah ketemu sama Firaun, tolong beritahukan kepada Firaun bahwa aku tidak ada salah apa-apa. Tolong bantu aku supaya aku bisa keluar dari penjara ini, supaya aku bebas. Aku ingin kembali ke rumahku. Aku dari Kanaan sana, aku dari keluarga ayahku Yakub.
ya ingin sekali kembali ke rumahnya. Dan kepala juru minuman mengatakan, oh pasti aku akan beritahukan pada Firaun supaya kau bebaskan ya, karena kau orang yang baik, kau sudah mengartikan mimpiku. Karena dia begitu senang ya, kemudian si kepala juru roti ini juga pikir kalau temanku ini bisa bebas, aku juga bebas. Dia kata, aku juga mimpiku aku membawa 3 bakul ya. Dan bakul paling atas itu berisi makanan ya, roti-roti yang dibuat oleh kepala juru roti ini ya. Waktu aku bawa 3 bakul ini, tiba-tiba banyak sekali burung yang berterbangan dan memakan roti-roti itu. Apa artinya ini? Yusuf sekali lagi mengartikan mimpi ini kepada kepala juru roti. Dia katakan, ya 3 bakul itu juga artinya 3 hari lagi. 3 hari lagi kau akan keluar dari penjara ini. Engkau juga akan ditinggikan. Tapi engkau bukan kembali melayani raja. Kau akan digantung tinggi. Dan tubuhmu akan dimakan oleh burung-burung. Waduh, bingung. Apa yang benar ya? Tapi ya belum tentu kan. Tunggu 3 hari kemudian itu hari ulang tahun raja. Jadi raja sangat bersuka cita. Semua pegawainya dipanggil, termasuk yang penjara ini dua-dua dikeluar. Benar apa yang dikatakan oleh Yusuf. Kepala juru minuman raja akhirnya diangkat kembali menjadi kepala juru minuman. Dia bertugas kembali untuk melayani sang raja. Tetapi kepala juru rotinya memang akan ditinggikan, tapi akan dihukum gantung seperti apa yang dikatakan Yusuf. Nah, apa yang terjadi setelah kepala juru minuman ini bebas? Wah, dia senang sekali. Dia tidak jadi di penjara lagi, dia tidak juga dihukum mati seperti kepala juru roti. Dan sekarang dia boleh melayani. Ya, karena senangnya dia lupa pada janjinya, dia lupa pada permohonan permintaan dari Yusuf supaya memberitahukan pada Firaun apa yang terjadi pada diri. Setelah 2 tahun berlalu, si Firaun kembali pada suatu malam Firaun bermimpi. Mimpinya aneh sekali. 2 kali dia mimpi, tapi enggak. Itu membuat dia bingung, membuat dia gelisah. Mengapa kok aku harus mimpi seperti ini? Waktu pagi hari dia menceritakan mimpinya kepada orang-orang yang pintar, ya, mungkin menterinya atau mungkin para cendekiawannya. Tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi. Nah, pada saat seperti itu semua bingung. Firaun juga rasa sedih, gak tahu bagaimana mengartikan mimpinya. Nah, pada saat itu ya saya percaya juga ini semua adalah rancangan Tuhan, ini semua adalah karya Tuhan. Kepala juru minuman ini yang ada di dekat dari Firaun baru sadar, baru ingat, oh iya, dia katakan, aku waktu 2 tahun yang lalu ketika aku masuk dalam penjara, aku bermimpi dan ada seorang Ibrani yang mengartikan mimpiku dan tepat seperti apa yang dia katakan, itu yang terjadi pada diriku dan kepada juru roti. Wah, Firaun ini langsung memerintahkan supaya Yusuf dikeluarkan dari penjara ya. Langsung ya, di penjara kan dia mungkin kurang bersih atau rambutnya, jenggotnya masih banyak gitu ya, sehingga dia harus membersihkan diri dan semua sudah diatur. Akhirnya dia menghadap kepada raja ya. Dia menghadap kepada raja Firaun ini menceritakan ya, aku bermimpi. Mimpinya apa? Aku mimpi waktu itu aku lagi jalan-jalan di Sungai Nil. Dari Sungai Nil itu, Sungai Nil adalah sungai yang sangat terkenal di Mesir ya. Jadi sungai yang sangat dihormati, yang boleh katakan keramat. Nah itu
Dari sungai Nil muncul 7 ekor lembu yang tambun, yang gemuk, yang sehat, yang bagus rupanya ya. Dan mereka menikmati rumput di sepanjang sungai Nil. Tapi tidak lama kemudian muncul juga 7 ekor lembu juga. Tapi berbeda dengan lembu yang kelompok pertama. Lembu yang kurus, yang jelek rupanya, ya, yang begitu tidak menyenangkan. Dan apa yang dilakukan? 7 ekor lembu yang kurus, yang jelek, yang buruk ini tiba-tiba memakan 7 ekor lembu yang gemuk, yang tambun, yang bagus. Tetapi dia tidak menjadi gemuk juga, meskipun sudah makan lembu yang tambun. Dan saya bangun, katanya, kata Firaun. Saya pikir apa seperti ini. Setelah itu saya tidur lagi, mimpi lagi. Tapi bukan mimpi soal lembu. Ya mimpi tentang satu batang gandum yang muncul 7 bernas, ya 7 boleh katakan 7 butir gandum yang penuh, yang usianya kita mengatakan bernas itu artinya bagus sekali, sangat menyenangkan orangnya. Tapi tiba-tiba muncul juga 7 gandum yang pecah-pecah, yang kopong, yang pokoknya tidak bagus. Dan yang 7 gandum yang penuh tadi, yang bagus itu dimakan kembali. Tapi juga tidak menjadi gemuk, tidak menjadi bersih. Ya, sehingga apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf mengatakan 7 ekor sapi, 7 bernas gandum itu melambangkan 7 tahun. Oh begitu. Terus mengapa ada perbedaan ini? Ya, lembu yang gemuk, terus gandum yang penuh itu melambangkan 7 tahun kelimpahan. Di negara Tuhan akan ada 7 tahun kelimpahan dari semua hasil panen, dan itu akan berlimpah-limpah. Tapi setelah 7 tahun akan terjadi 7 tahun lagi, 7 tahun kelaparan, 7 tahun kekeringan, 7 tahun di mana hasil bumi tidak akan pernah ada, semuanya hancur. Dan Tuhan harus memilih atau mengangkat seorang yang berhikmat, yang bijaksana untuk mengatur semua ini. Jangan sampai 7 tahun kelimpahan itu semua dihabiskan, tapi harus disimpan, ya 20%-nya atau 1/5-nya, supaya nanti kalau 7 tahun kelaparan itu kita tidak kehabisan makanan, sehingga kita tetap bisa hidup. Nah, di saat seperti itulah Firaun mengatakan, ya Tuhan sudah mengaruniakan hikmat kepadamu luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi, tapi engkau bisa. Ya. Siapa lagi yang lebih berhikmat daripada orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, dihikmat oleh Tuhan seperti engkau. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi seorang Perdana Menteri, boleh katakan orang yang paling berkuasa selain Firaun di Mesir. Nah, ini ada suatu perubahan hidup yang begitu drastis di dalam sekejap. Kalau Tuhan mau ubahkan kehidupan seseorang dari keadaan yang sangat terpuruk bisa menjadi seorang yang sangat berkuasa, itu bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau angkat orang, tidak akan ada seorang yang bisa menghalang. Ya, pelajaran yang penting sekali. Setelah itu Yusuf mengatur dengan baik, bahkan sampai orang-orang pada waktu itu sungguh 7 tahun kelimpahannya diatur dengan baik, dan 7 tahun yang masuk ke dalam kelaparan, orang-orang sudah pada bingung, dan Firaun mengatakan, kamu datang aja kepada Yusuf, dia yang atur semuanya, ya. Dan yang kelaparan bukan saja di Mesir, tapi di seluruh dunia, termasuk di Kanaan, di mana Yakub dan anak-anaknya tinggal. Mereka juga sama. Bahkan mereka akhirnya mendengar bahwa di Mesir ada makanan. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf.
Mereka hanya tahu di Mesir ada makanan, di tempat lain nggak ada. Karena hanya Mesir yang bisa memiliki persediaan makanan dari 7 tahun kelimpahan yang ada. Akhirnya mereka ke sana, ke 10 kakak dari Yusuf datang ke Mesir dan mereka menyembah Yusuf. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa mereka terpelihara. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka akhirnya dipelihara dengan baik. Ya. Nah, kenapa semua itu terjadi? Yusuf harus menjalani liku-liku kehidupan yang begitu luar biasa. Ya. Dia mau dibunuh, kemudian dijual jadi budak, kemudian diangkat menjadi kepala di dalam rumah Potifar, tapi akhirnya difitnah dan masuk ke penjara lagi, ditinggalkan dan dilupakan oleh orang yang sudah dibantunya. Ya. Melalui semua itu, kita melihat ada satu ayat yang luar biasa, dan justru kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu bekerja, Tuhan itu menyatakan rencananya itu di luar perkiraan siapapun juga. Bahkan jauh sebelum orang mengetahuinya, Tuhan sudah atur. Ya, coba kita lihat di dalam Mazmur 105, Mazmur 105 ayat 16 dan 17. Ini ayat yang ditulis jauh setelah Yusuf ini meninggal, sudah tidak ada lagi ya. Tapi apa yang terjadi dengan Yusuf di sini oleh pemazmur ditulis seperti ini. Ketika ia, yaitu Tuhan, mendatangkan kelaparan ke atas negeri dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yaitu siapa? Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi Yusuf ke Mesir sebagai budak itu adalah utusan Tuhan. Bukan diutus sebagai duta besar, diutus sebagai pejabat, enggak. Tapi diutus sebagai budak. Nah, dari budak itulah dia akhirnya menjadi orang yang dipakai Tuhan. Mungkin setiap kita juga ada masa-masanya hidup kita itu rasanya itu berat, sulit dalam situasi-situasi seperti sekarang. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan justru peduli dengan semuanya. Kita bisa lihat bahwa di dalam setiap titik sejarah, Tuhan sudah sediakan orang-orang yang luar biasa. Seperti orang-orang Israel ketika di Mesir, akhirnya mereka juga diperbudak, mereka ditindas hingga rupa. Tuhan menyediakan Musa untuk membebaskan mereka. Nah, kita juga bisa lihat kehidupan Musa. Ya. Kita tahu bahwa sejarah kehidupan manusia itu ada di tangan Tuhan. Maka itu sejarah itu disebut dalam bahasa Inggris apa? History. Ya kan? History itu his, ya, jadi story, jadi ceritanya bukan cerita kita, tapi ceritanya dia, yaitu ceritanya Allah. History. Nah, kiranya Tuhan tolong kita. Ya, kita menghadapi situasi apapun juga, kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan. Tuhan juga yang akan punya rencana dan juga cara yang terindah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Meskipun kami harus melewati masa-masa yang penuh dengan pergumulan dan tantangan, tapi Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya seperti Yusuf yang telah menjadi utusan untuk memelihara dari keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya, bahkan seluruh bangsa Israel. Engkau juga memberkati kami semua. Ya Tuhan, Engkau sediakan pimpinan, tolong kami selalu, sehingga kami boleh mengandalkan dan percaya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau urapi dan berkati anak-anak-Mu semua. Jika kami hidup di tengah-tengah zaman ini, kami juga tetap merasakan pemeliharaan penyertaan Tuhan. Kami tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Di dalam keadaan seperti ini, Engkau berikan kekuatan, kesehatan pada kami. Bahkan di dalam usaha pekerjaan kami, Engkau juga memberikan rezeki kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga kami terpelihara selalu dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap bersyukur, kami tetap berdoa bagi bangsa negara kami,
bagi pemerintahan kami, supaya sungguh-sungguh boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti persekutuan doa online ini, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya dengan anugerahnya, dengan kekuatan dan